Wes, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Aduh, siap, menarik gini. Good day ya hari ini. Oke, siap. Baru baca buku apa ini? Mengenai Pancasila ini loh. Oh, luar biasa. Ketika keprihatinan mulai muncul itu Ya, tergerak untuk menggali Pancasila yang sekarang ini mulai dicabik-cabik oleh anak-anak putra bangsa sendiri. siap. Yang katanya Pancasila iso malah justru menggerogoti Pancasila. Iya, Yang lebih iya. menyedihkan lagi itu para pemimpin-pemimpin bangsa itu yang katanya paham tentang Pancasila, hafal aja tidak, Iya. tentunya justru malah menodai itu sendiri Dan itu dipertontonkan di depan publik. tanpa malu. Tanpa malu, Dan nggak? itu memprihatinkan sekali. Nggak ada klarifikasi atau apa. Iya, Ya kan tentunya itu kan menjadi contoh bagi rakyat sendiri bahwa hal yang demikian itu sungguh sangat memalukan. Bahwa negeri ini tuh belum baik-baik. Ya toh, Iya, sedang iya. dalam tertatih-tatih. Betul, betul. Apalagi di era demokrasi yang semakin menjadi ruwet ini. Iya. Demokrasi sendiri tidak dipegang bahkan oleh pemimpin sendiri yang harusnya membawa, mencontohkan tentang demokrasi yang benar, justru mereka menodai, mendolimi, Iya, iya, bahkan menganiaya demokrasi Iya. untuk seleranya sendiri, Betul. selera keluarga, Betul. selera segelintir kelompoknya. Iya. Nah, itu yang jadi termasuk yang jadi keprihatinan kita, Bung Vin. Ada keprihatinan kita tuh begini, kita dipertontonkan elit-elit politik yang notabene mereka adalah politikus senior yang dulu tadinya berbicara tentang idealisme, berbicara tentang pergerakan, berbicara tentang perjuangan rakyat. Tapi di pemilu 2024 ini kita dipertontonkan banyak politikus itu yang menjual integritas. Itu gombal politik, Nah, itu iya. gombal politik. Bahkan Iya. kiai-kiai sendiri yang dia menamakan kiai itu padahal seolah-olah kiai. Dia menjual agamanya, menjual ayat-ayat Tuhan untuk kepentingan yang segelintir itu. Iya, Untuk makan generasi dia aja nggak cukup. Betul. Ada kiai, mengaku kiai, tertontonkan kezaliman, membagi uang untuk kepentingan politik praktis. Itu nanti akan terkutuk tidak pada di akhirat saja, tapi nanti di dunia. Ah, iya. Sebelum akhir hayatnya pasti akan terkutuk karena itu menjadi pelajaran Iya. generasi ke depan. Betul. Contoh memang Tuhan kadang memberikan contoh-contoh manusia yang biadab, Iya, iya. yang rela menghisap darahnya sendiri untuk makan dia yang sangat murahan itu. Itu memalukan sekali. Iya, Bahkan sekarang ini justru para kiai tokoh tidak menunjukkan sebuah etika, malah etika itu jangankan dikhianati, Iya. Jauh dari lebih buruk dari itu. jauh dari keteladanan kan, malah menenggelamkan nilai-nilai etika itu dalam Justru sampah. rakyat-rakyat kecil itu yang memberikan tauladan yang bagus kepada pemimpin. Iya. Terbalik ini kehidupan. Betul. Dan ini sungguh terjadi. Oke. Bahwa kita ini sebetulnya tidak ditonton pada diri kita pada saat ini, pada anak ke depan, pada anak cucu ke depan, tidak. Tapi ini akan dipandang, dilihat seluruh mata dunia, Iya, akan menonton. Dan kita sedang mempermalukan dunia kita sendiri, negara kita sendiri, karena pemimpin-pemimpinnya sendiri korup dari apapun. Iya. Yang lebih mengerikan, mereka sedang korup mentalnya, akhlaknya itu dikorupsi sendiri. Iya. Mau bicara apa ke depan? Iya. Itu sudah sangat buruk sekali. Iya. Ya ini kalau tidak ada pemimpin yang luar biasa, Iya. ya makanya kembali kepada Tuhan. Iya. Tuhan akan memberikan pemimpin yang bagus, yang akan mengangkat derajat bangsa negara itu, bisa jadi. Atau nanti Tuhan justru Iya. menguji lebih buruk lagi, dipilihkan pemimpin yang lebih buruk lagi. Mudah-mudahan tidak. Oh iya. Semoga Harapannya kita begitu. akan dibimbing mendapatkan pemimpin yang bagus sehingga bisa merubah penderitaan seperti ini, Iya. ketercabik-cabian seperti ini, Iya. untuk hidupkan kembali Iya. Pancasila, marwahnya dibangun kembali, Iya. undang-undang diletakkan sebenar-benarnya, dan harga diri bangsa negara Indonesia ini benar-benar mempunyai kedudukan Iya. yang Nah, istimewa. itu kan tujuan dari kontestasi demokrasi adalah mengembalikan arah dan tujuan bangsa di tempat yang proporsional kan. Iya. Sehingga di pemilu ini kan kita sebenarnya berharap bahwa pemimpin-pemimpin kita, elit-elit politik kita yang akan kita pilih, itu kan mampu meletakkan nilai-nilai etika moral itu sebagai harapan kan sebenarnya. Iya mestinya. Tapi mereka sudah tidak malu-malu lagi mempertontonkan kebusukan politik, bermain-main dengan menggadekan integritas, menggadekan keyakinan untuk menjilat kekuasaan yang mungkin menjanjikan madu dan gula yang manis. Iya.
Dan jejak sejarah perilaku mereka Iya. itu tuh akan selalu tersave kepada media sosial ya. Dan itu mereka tidak anggap penting, Iya, iya. diabaikan. Iya. Bahkan apa yang diucapkan kemarin sekarang tidaklah sama, Iya, berubah-ubah. Iya, Dia iya. mengkhianati, Iya. tidak ubahnya seperti pelacur. Iya. Mereka bahkan melacurkan kehormatannya sendiri dan Iya. dia tidak malu. Iya, Itu iya. sungguh pelacur yang amat sangat rendah. Iya. Meskipun pelacur itu sendiri Iya. juga nilainya kurang bagus. Pelacur tapi politik ya. lebih rendah lagi kenapa? Digadekan, Iya. dipelacurkan dirinya untuk kebutuhan hanya makan yang hanya seberapa saja. Iya, iya, Murahan iya. sekali. Betul. Harga diri murahan. Iya, iya. Itu banyak para sejarawan Iya, menyampaikan iya. bahwa hal-hal yang terjadi sekarang ini justru melahirkan sejarah yang sungguh bisa memalukan ke depan. Konstitusi sudah tidak dihargai, Iya, ya kan? iya, iya, betul. Semuanya nggak ada diinjak. Ya sudah tidak ada value-nya lagi kebenaran itu. Iya, Dan banyak begini. Pada satu fase politik mendukung A, pada fase yang lain dia menghujat si A. Sebaliknya pada satu fase dia mendukung si A, pada fase yang itu lain pelacur Nah, politik. pelacur Perilakunya politik. seperti itu. Jadi Iya. dia menghalalkan banyak cara. Iya. Bahkan dia agamawan. Iya, Agamawan juga menjual tentang agamanya, Iya, menjual kepada jamaahnya. Iya. Ya, Kemudian seniman-seniman Iya. yang membalut dirinya seperti seolah-olah orang bersih, orang bijaksana. Ternyata dia lebih buruk iya. dari pelacur. Iya, dan banyak kan public figure yang notabene diikuti pikirannya, pembicaraannya oleh masyarakat banyak. Tapi ketika dia melacurkan arah politik dia untuk kepentingan uang, artinya kan dia menjerumuskan rakyat itu. Makanya kalau saya melihat beberapa video yang berseliweran itu, Iya, di tempat umum dia menggunakan jeans, tapi di tempat tertentu dia menggunakan atribut. Javaisme, Iya. bawa tongkat seolah seperti orang buta, orang yang santun. Tapi di balik itu dia seperti sengkuni membagi ke sana ke sini sesuatu, Iya, merayu sana sini, ada titipan dari ini, password ini, dari caleg ini. Iya, Seperti itu. iya, Dan iya, sisanya mungkin nggak cukup buat anak cucu dia. iya, iya. Segitunya aja dia berani menggadaikan itu. Lah, itu parah, Ya. betul, betul. Dengan kostumnya, dengan jubahnya. Ya itulah yang menderitakan sekali itu. Sangat. Akhirnya kan begini, akhirnya masyarakat itu seperti dibuai dan dibohongi setiap 5 tahun periodik. 5 tahun masa kampanye selalu dibohongi dengan janji-janji. Artinya masyarakat harus sudah mulai berpikir cerdas, smart, simple, hanya butuh kewarasan kan untuk bisa memilih, menentukan pilihan pemimpin mana yang diharapkan mampu membawa aspirasi kita, kesejahteraan sosial. Justru maksudnya. kalau saya lihat sekarang ini, Iya, iya. para pemimpin-pemimpin kita itu Iya. ada beberapa. Iya. Ya, tapi kebanyakan juga mereka tidak melek motonya, apalagi hatinya. Iya. Tapi justru sekarang ini rakyat yang melek motonya dan bisa melihat. Mereka bisa nonton. Iya. Mana itu pemimpin yang bagus, mana yang harusnya dilempar di tempat sampah. Iya, mana yang tulus, mana yang polesan. Kelihatan, masyarakat sudah ya. pintar membaca, Iya, iya. sudah tahu. Iya, iya. Dan tentunya harapannya masyarakat ke depan bisa memilih yang sebenar-benarnya untuk negeri ini, Iya. untuk bangsa ini, Iya. untuk bicara di kancah internasional, begitu. Ya, mungkin Harapan lah ya. Pemilu 2024 ini adalah bisa menjadi sebuah resolusi. Oke, yes, semoga. Hilangkan ambisi politik, hilangkan arogansi politik, hilangkan militansi yang gelap. Iya, Kita mulai berpikir jernih, jujur kepada hati nurani, melihat mestinya menilai pemimpin. demikian. Iya, Yang itu kita setuju harapkan sekali. benar-benar mampu untuk memperbaiki semua tatanan yang sudah porak-poranda. Oke, Iya. kita akan kembali setelah pariwara berikut ini, akan kembali pada demokrasi yang betul-betul matang Iya. dari proses penggodokan yang luar biasa ini sehingga melahirkan demokrasi yang cemerlang di kedepan Amin. hari, Mudah-mudahan bahkan begitu. untuk seterusnya. Siap. Harapan selalu harapan dan penantian selalu ada. Iya, iya. Tapi kita tidak pernah berhenti dan kita tidak pernah mandek untuk memperjuangkan demokrasi yang benar, menjunjung tinggi marwah Pancasila yang benar. Oke. Itu harapannya. Ya, akhirnya kita pada satu kesimpulan bahwa demokrasi ini harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Tentunya Oke, demikian. salam demokrasi. Untuk rakyat juga. Ya.